Halo, selamat malam teman-teman semua. Welcome, Mas Joko, Max Merdianto, Mas Hendrik, Mas Ongah, Mas Marianto, Mbak Tere. Selamat malam semuanya, Michael San. Mana Muhammad Rifki? Biasanya Muhammad Rifki udah hadir. Apa dia malam mingguan ya? Oh, ada. Oke, selamat malam teman-teman. Welcome gitu ya. Bagi teman-teman yang notice lagi nanya, Mas enggak kaosnya polos lagi ya? Kaos saya polos. Jadi teman-teman, fun fact gitu ya. Kaos saya tuh sama semua ya, semuanya bentuknya kayak gini, cuman warnanya beda-beda. Beberapa warnanya sama gitu ya. Jadi itu mempermudah saya kalau mau pergi, karena kalau saya mau pergi, saya tinggal ambil comot asal kaos yang mana aja sama aja gitu ya. Jadi itu membantu saya selalu rapi setiap saat, karena saya ngambil kaos yang mana aja sama bagusnya. Jadi saya nggak punya kaos yang lebih bagus gitu, atau yang jelek banget gitu. Jadi netral, kaos saya semuanya kayak gini. Baju saya semua kayak gini. Jadi kalau saya pergi tinggal comot aja gitu. Atau saya mau ngambil mau pakai baju gitu, saya milih, saya nggak pernah ngabisin waktu untuk milih baju gitu ya. Saya tinggal ambil aja yang mana aja, pasti sama gitu. Atau saya ambil rolling aja dari yang paling bawah naik ke atas gitu. Atau dari yang paling atas naik ke bawah gitu. Jadi simple gitu ya. Karena jadi kalau kayak istri saya ngajak pergi gitu, terus dia lihat saya ngambil kaos asal ambil, kamu nggak milih dulu? Ya apa yang mau dipilih? Kaos saya sama semua gitu ya. Jadi gampang gitu ya. Jadi gampang untuk milih. Jadi salah satunya itu. Jadi kalau saya mau meeting tinggal dipakein jas gitu. Jadi bawahannya juga mostly celana pendek atau jeans. Saya cuma punya jeans nggak banyak, cuma beberapa gitu ya. Jeansnya sedikit, kaosnya banyak, tapi ya juga mirip-mirip semua. Jadi kalau udah nggak terlalu suka nanti tinggal dikasih orang gitu ya. Dan masih bagus biasanya. Alright. Mantap Mas Angga, sesama pengguna kaos polos. Oke, teman-teman, malam ini saya ingin membahas tentang pivot gitu ya. Kemarin ada yang nanya tentang pivot gitu ya. Saya akan share screen sekarang buat teman-teman semua. Jadi hari ini kita go sedikit advance gitu ya. Kita akan go sedikit advance. Besok kita Senin kita akan balik basic lagi. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan silahkan di chat di pertanyaan ya di kolom komentar. Jadi kaosnya sama belinya Solusin ya Mas? Enggak sih, saya belinya banyak. Enggak Solusin juga ya, paling 3, 4, 6 kalau beli. Jadi semua warna baru yang dia punya saya beli gitu ya. Oke, kalau teman-teman punya pertanyaan nanti silakan chat. Ini ada pertanyaan Mas, kita nggak buat kaos nih. Boleh. Tapi nanti saya harus pilih yang agak bagus dulu bahannya ya. Soalnya kemarin saya sempat beli, istri saya kemarin sempat bikin kaos ya untuk Alika Beauty House. Nggak pas gitu, pas saya pakai M gitu nggak enak gitu, makanya saya harus hati-hati sama kaosnya. Sedikit lebih mahal nggak apa-apa, yang penting bagus ya, daripada yang normal kayak standarnya kan kaos kayak 55.000 sampai 100 ribuan, itu masih kurang oke. Saya kemana adanya kaos yang buat saya sendiri yang saya tulis losing trade doesn't make you a loser itu dasarnya udah lumayan, dasarnya sekitar 130.000 udah. Oke. Lanjut teman-teman, hari ini kita akan bahas pivot. Jadi banyak kemarin teman-teman yang nanya pivot itu apa sih Mas gitu ya. Jadi pivot itu apa? Jadi pivot itu adalah area yang terdapat dalam pantulan harga. Sekali lagi kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan chat pertanyaan di kolom komentar. Jadi kalau teman-teman siang gitu ya, lagi santai gitu, usahakan nonton replay videonya. Begitu di tengah jalan teman-teman ada yang bingung, ada yang nggak connect, teman-teman komen gitu ya. Jadi sambil nanti besok nggak tahu, kayak saya lihat Mas Teguh, Mas Rifki udah mulai bantu-bantu di grup. Saya akan mulai bantu-bantu juga besok ya. Nanti mungkin teman-teman akan ada tugas akhir untuk bikin kayak video gitu, jelasin teman-teman beberapa pair mulai dari start, analisa sampai akhir, nanti kita koreksi satu-satu gitu ya. Nanti kita akan bantu cara teman-teman bikinnya. Oke. Jadi ini ada pertanyaan, berarti pivot itu seperti SNR? Kontak Riko Huang buat baju-bajunya. Oke. Di vendor saya aja Mas, murah bagus. Banyak langsung. Kalau saya merek apa Mas yang dipakai Mas? Saya pakai Uniqlo. Ini semuanya Uniqlo ya. T-shirtnya Uniqlo. Saya cuma punya 3 jenis kaos, either Uniqlo, Nike atau Under Armour. Cuma 3 kaos saya. Oke. Jadi pivot itu apa? Pivot itu tempat harga mantul gitu aja. Saya nyebut pivot itu sebagai swing high atau swing low. Jadi kayak gini, ini namanya pivot gitu ya. Ini namanya pivot. Terus mana lagi? Ini namanya pivot gitu ya. Jadi pivot itu cuma seperti itu. Nah, pivot itu apa kaitannya? Sebenarnya saya cuman biasanya dulu pivot ini dipakai untuk melihat tren gitu ya, teman-teman. Sebelum eranya kita pakai auto climate, sebelum kita pakai
EMA gitu ya. Jadi dulu orang itu kalau mengakses tren caranya dengan melihat pivot. Teman-teman nggak perlu pakai cara ini. Saya akan share aja untuk pengetahuan aja gitu ya. Jadi ini kemarin Euro USD, kita ada entry di sini ya, Euro USD. Sebentar, saya akan bikin chart baru aja. Gimana di sini? Oke, di sini kayak yang kosong ya. Jadi pivot itu simply swing high dan swing low. Jadi kalau kayak gini, ini kita nyebutnya pivot. Nggak ada yang istimewa sih, nggak ada apa-apanya jadi pivot gitu ya. Pivot. Jadi pivot itu tempat harga turun, putar arah, namanya pivot. Naik, putar arah ke bawah, namanya pivot. Naik, putar arah ke bawah, namanya pivot gitu ya. Ini juga pivot gitu ya. Jadi dulu orang bikin tren dan menghubungkan beberapa pivot untuk bikin higher high, higher low gitu ya. Jadi ini namanya pivot. Ini namanya pivot. Ini namanya pivot. Oke. Ini namanya pivot. Ini namanya pivot. Ini namanya pivot. Jadi pivot itu sesuatu yang paling obvious gitu, yang paling gampang dilihat di chart. Kalau teman-teman lihat gitu ya, teman-teman orang yang nggak bisa trading, pertama kali teman-teman lihat chart, teman-teman akan lihat pivot, swing high, swing low, pantulannya berbentuk huruf U dan huruf A. Nah, ini juga pivot. Nah, ini juga salah satu alasan kenapa saya tidak suka drop based rally dan rally based drop, karena buat saya drop based rally dan rally based drop adalah pivot, ya, bukan area unfilled order. Sekali lagi itu buat saya. Jadi saya percaya pivot itu terbentuk dari rally based rally atau drop based drop di masa lalu. Jadi kalau teman-teman mulai pelan-pelan, nanti kalau teman-teman lihat pivot, biasanya di sebelah kirinya ada drop based rally atau rally based rally di masa lalu. Misalnya contoh, kalau teman-teman lihat pivot yang ini gitu ya, saya tarik garis putus-putus dari bodinya. Saya tarik garis putus-putus dari bodinya di sini, maka saya akan ketemu di sebelah kirinya. Saya bisa melihat ini ada rally based rally gitu ya. Jadi pivot itu tercipta karena ada area ini. Gitu. Jadi rally based rally di masa lalu menciptakan drop based rally atau saya nyebutnya pivot gitu ya. Nah, kalau teman-teman misalnya lihat, loh Mas, kalau pivot yang ini misalnya gitu ya. Pivot yang ini tercipta karena apa? Karena ada drop based drop harusnya. Karena pivot tidak mungkin tercipta tanpa drop based drop. Nah, di sini nggak kelihatan, tapi kalau teman-teman zoom gitu ya, saya yakin di sini saya menemukan drop based drop. Di sini nggak kelihatan ya. Ini teman-teman bisa lihat pivot ini tercipta karena di sini. Nah, sekali gini pengetahuan ini sedikit advance teman-teman. Nanti kita akan bahas kayak gini lebih banyak di grup alumni gitu ya. Nah, ini pasti terciptakan drop based drop di sini. Kalau saya misalnya turun ke time frame 30 menit gitu ya. Kira-kira aja nih. Kenapa kira-kira? Karena sudah terlatih gitu ya. Teman-teman lihat di sini belum kelihatan drop based dropnya ya. Belum kelihatan drop based dropnya. Berarti itu perlu lebih rendah lagi, 5 menit. Oke, kalau saya turunin time frame-nya ke 5 menit. Oh, harusnya di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini nggak terlalu jelas teman-teman, tapi teman-teman bisa lihat kalau di sini ini saya hapus ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada drop based drop gitu ya. Ada level on level, ada drop based drop based drop. Jadi ada drop based drop dari sini. Ada drop based drop di sini teman-teman bisa lihat ini ada drop based drop gitu ya. Ini ada drop based drop. Ini ada drop based drop. Jadi ini level on level dia. Drop based drop gitu ya. Jadi kalau saya hapus, saya kembali ke 240, teman-teman bisa lihat bahwasanya area ini, rally based rally ini terbentuk karena ini drop based drop yang ada di sini. Jadi kalau teman-teman belajar unfilled order dengan benar gitu ya, teman-teman tidak akan heran kenapa harga mantul di situ, karena harga tidak mungkin mantul tanpa alasan. Ini kabar baiknya buat teman-teman. Jadi cuma ada satu alasan harga mantul dan cuma satu. Jadi unfilled order cause price to turn, fill order facilitate price to move. Jadi mau digimanain, mau teorinya mau gimana pun teman-teman perumusnya cuma satu. Unfill order menyebabkan harga mantul, fill order menyebabkan harga lanjut. Jadi
Fill order memfasilitasi pergerakan harga, unfill order bikin harga mantul. Nah, kalau teman-teman nanti pelan-pelan teman-teman melatih mata teman-teman untuk melihat seperti yang saya lihat, melihat drop based drop atau rally based rally di kemudian hari, teman-teman akan menemukan, teman-teman akan tahu, oh kenapa harga mantul di situ. Karena nggak ada yang aneh, teman-teman. Ini saya hapus semua misalnya. Kalau saya hapus semua, teman-teman lihat pivot yang ini. Saya tandain yang ini. Teman-teman lihat pivot yang ini. Kalau teman-teman mau predik kenapa hal ini terjadi, teman-teman lihat ke kirinya gitu ya. Teman-teman langsung ketemu di sini ada rally, base, rally. Nah, itulah kenapa salah satu alasan kenapa saya tidak ngambil drop base rally. Drop base rally tidak selalu original. Ada nggak drop base rally yang original? Ya ada. Ada drop base rally yang tidak tercipta karena rally base rally, tapi biasanya drop base rally kayak gini. Kalau saya turunin time frame-nya, saya akan menemukan drop base rally. Nah, tapi ini secara strukturnya itu sendiri, teman-teman, drop base rally itu adalah pivot. Nah, kalau pivot gampang dilihat, makanya saya nggak suka trading di drop base rally atau rally base drop, karena drop base rally adalah pivot. Pivot itu paling gampang dilihat oleh pemula. Pemula melihat ini sebagai support resistan. Jadi nanti pemula lihat ini sebagai support gitu ya. Jadi ketika harga mantul dia buy, padahal support ini simply area rally base rally di masa lalu yang sudah tidak fresh. Jadi kalau sudah jadi drop base rally atau sudah jadi pivot atau sudah jadi support resisten, kita sudah telat. Jadi tugas kita sebenarnya memprediksi di mana letak support resisten berikutnya. Di mana kira-kira terbentuk drop base rally atau rally base drop berikutnya. Dari mana? Dari teman-teman belajar mengidentifikasi di mana rally base rally atau drop base dropnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat misalnya saya kasih horizontal line ini ya. Kenapa harga berhenti di situ? Ya saya sih nggak lihat, tapi secara yakin teman-teman jauh di dalam diri saya gitu ya. Saya punya keyakinan pasti ada drop base drop somewhere di sini. Nggak mungkin harga mantul tanpa drop base drop di sini. In fact, saya udah bisa lihat ini ada drop base drop di time frame yang lebih rendah. Dari ekornya teman-teman tahu ya, kalau teman-teman udah terlatih. Jadi nggak ada harga berhenti tanpa alasan. Teman-teman bisa ambil semua swing point gitu ya. Kenapa harga berhenti di sini? Karena ada apa di sebelahnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena pada akhirnya ada rally base rally yang tercipta, ada drop base drop yang tercipta karena ada rally base drop yang tercipta dari drop base drop, ada rally base drop yang memang bekerja. Cuman karena ada yang bekerja dan yang tidak bekerja, saya daripada ambil sesuatu yang lower probability, saya mendingan fokus sama yang high probability only. Misalnya, teman-teman lihat di sini ada pivot gitu ya. Ada pantulan, teman-teman noleh ke kiri, teman-teman hampir pasti akan lihat rally base drop. Bisa jadi kelihatan di time frame yang teman-teman lihat, bisa jadi ada di time frame lain. Nah, kalau teman-teman mastering ini aja sebenarnya, drop base drop, rally base rally, dan segala macam, teman-teman akan mulai menemukan pattern. Kalau teman-teman lihat pivot, noleh ke kiri, cari polanya. Lihat pivot, noleh ke kiri, cari polanya. Lihat pivot, noleh ke kiri, cari polanya. Nah, teman-teman akan melatih mata teman-teman untuk melihat area yang bagus, area yang bekerja di masa lalu. Jadi, ya nggak apa-apa, tapi teman-teman kayak ngelatih mata kita melihat area-area yang bekerja di masa lalu. Nanti lama-lama gitu ya, nanti lama-lama teman-teman akan melihat bahwasannya, oh kayak gitu dong formasi UFO. Nah, nanti baru kita masukkan ke trading plan. Kita mau ada drop base drop, terus kita mau ada EMA 9, kita hubungkan dengan climate supaya puzzle-nya lebih nyambung. Tapi cara umum teman-teman tinggal lihat di sini, ini teman-teman bisa lihat, oh ini ada harga mantul di sini, ada pivot di sini ya. Dan kalau saya lihat ke kiri, saya bisa lihat dengan jelas ini ada drop base drop gitu ya. Jadi market tuh ya gini-gini aja terus dari zaman dulu ya, dari zaman nenek moyang kita, dan nggak pernah berubah gitu ya. Kalau teman-teman lihat, oke, kenapa harga berhenti di sini, gitu, ketahan di sini berkali-kali, gitu ya. Teman-teman lihat di sini, saya berani garansi, gitu ya. Saya yakin di sini ada drop base drop di area ini. Bahkan in fact kalau teman-teman nanti di grup alumni, teman-teman lihat ini namanya professional level, gitu ya. Jadi ini ada level di sini yang menyebabkan harga mantul. Jadi ini ada drop base drop di sini yang teman-teman nggak bisa lihat di sini. Tapi kalau teman-teman turunkan time frame-nya, teman-teman pasti lihat ini adalah drop base drop yang saya marking ini. Oke, ini yang bikin harga berhenti di sini. Teman-teman bisa lakukan itu terus-menerus gitu ya, dan itu namanya pivot. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak tentang pivot? Jadi penggunaannya ya tidak terlalu signifikan gitu ya. Nanti kita akan bahas bagaimana penggunaannya. Tapi sesimpel itu, pivot itu nggak ada yang aneh. Jadi pivot itu tempat harga putar balik. Jadi kayak gini gitu, drop base rally itu buat saya adalah pivot. Sekali gini definisi ini teman-teman nggak akan temukan kalau teman-teman nanya Jose gitu ya, atau teman-teman nanya ke beberapa instruktur di Trading Academy gitu ya. Ini
yang satu-satunya instruktur yang bahas drop based rally sebagai pivot cuman Stephen Hanaho. Nah kebetulan saya dulu beruntung dapat kelasnya Stephen Hanaho berkali-kali gitu ya. Jadi saya bisa menemukan ini sebagai pivot. Jadi itulah alasan kenapa saya nggak ambil drop based rally. Karena drop based rally atau rally based drop itu terlalu gampang dilihat teman-teman. Semua orang bisa lihat. Oke, harga mantul di sini gitu ya. Namanya support gitu ya. Harga mantul di sini namanya resisten. Ini orang nggak usah belajar trading, teman-teman nggak ikut survival to mastery, teman-teman juga bisa lihat di mana harga mantul di masa lalu. Makanya kalau udah mantul, udah telat. Karena udah mantul itu orang biasa udah bisa lihat gitu ya. Nah makanya areanya lower probability. Jadi misalnya teman-teman lihat di sini, ini kan ada drop based rally. Ini adalah area UFO, ini UFO yang valid gitu. Nah di kehidupan nyata teman-teman, kalau ada UFO kayak gini saya nggak akan ambil karena ini nggak original, karena ini hanya akibat dari area yang sebenarnya yang di sini gitu. Bisa work nggak? Ya bisa aja, tapi secara umum dia akan sedikit lower probability. Nah, saya nggak mau kalau sedikit lower probability. Saya hanya mau entry kalau high probability. Oke, saya akan baca pertanyaan sebelum hari ini kita akan masuk ke satu topik yang menarik gitu ya. Area seperti apa yang saya sukain, nanti besok kita akan balik ke basic lagi gitu ya. Jadi kita akan maju agak jauh, kita mundur lagi basic gitu ya. Oke, saya akan cek pertanyaan. Pivot DBR RBD dari Mas Adi, betul. Bila area level on level RBD BD dan DBR BR apakah termasuk pivot? Ya, kalau kita punya area yang dekat-dekat pivot biasanya kita combine. Jadi kalau RBD BD ya termasuk pivot juga. Termasuk pivot. Nah, teman-teman nanti tes deh, teman-teman nanti tes dan catat. Kalau pivot kayak gini berapa banyak SL, berapa banyak yang TP itu. Makanya teman-teman perlu pakai data. Oke, semakin kalau di time frame yang tinggi banget teman-teman pivot biasanya work. Kalau teman-teman trading di daily ya sebagai edge time frame gitu ya, pivot biasanya nggak ada masalah. Tapi kalau di time frame rendah saya nggak begitu suka gitu ya, saya nggak begitu suka. Walaupun bisa nggak work ya, bisa aja nih rally base drop bisa aja work kan gitu ya. Oke, masa di profesional melatih mata elang Mas. Oke. Jadilah tidak terlihat Mas Rizky Pranata. Ini ada Mas Holik. Mas, jadi kalau gitu RBR dan DBD di TF rendah itu bisa jadi pivot di TF yang lebih tinggi ya? Enggak, bisa menciptakan ya mungkin lebih tepatnya ya. Jadi RBR dan DBD itu memprediksi dia akan menciptakan pivot di kemudian hari kalau dia bekerja ya. Jadi kalau teman-teman punya RBR gitu ya, ketika harga masuk ke sana dia akan jadi pivot. DBD ketika harga masuk ke sana dia akan jadi pivot gitu ya. Jadi pivot itu biasanya reaksi dari RBR atau DBD di masa lalu. Enggak selalu begitu, tapi biasanya gitu ya. Reaksi. Ini Mbak Teresa, masa nggak berarti maksudnya kita sebaiknya mencari UFO yang berada di area RBR atau DBD. Bukan berada di area, saya, sekali lagi nih saya hanya mau UFO yang formasinya adalah drop base drop. Saya hanya mau UFO yang formasinya adalah drop base drop dan rally base rally. Bukan di area ya, jadi UFO yang saya mau ya cuma drop base drop dan rally base rally. Saya cuma mau dua jenis ini, sedangkan yang lain yang dua rally base drop, ini rally base drop dan drop base rally itu saya nggak ambil karena ini buat saya adalah pivot. Ya, jadi saya cuma mau ini drop base drop dan rally base rally, tapi saya nggak mau ini A sama U, saya nggak mau. Rally base drop dan drop base rally saya nggak mau karena itu buat saya adalah pivot. Jadi ini kan drop base rally. Ya teman-teman lihat kalau bentuknya begini, ini drop base rally. Kalau bentuknya begini, rally base drop. Kalau bentuknya tangga kayak ini, rally base rally. Kalau gini, drop base drop. Sebenarnya nggak perlu di over complicated ya teman-teman. Yang penting formasinya begitu. Misalnya ini adalah rally base rally gitu ya. Apakah rally base rally pasti work ya? Nggak juga. Nanti kan makanya kita perlu climate dan EMA 9 gitu ya. Oke, jadi Mbak Teresia, saya mau area UFO yang formasinya adalah drop base drop atau rally base rally. Only, ya itu makanan saya. Di luar itu bukan makanan saya. Kalaupun work atau tidak work, saya tidak peduli, bukan makanan saya gitu ya. Ini Mas Ongah Hermoto, apakah bisa dibilang pivot area yang bagus untuk itu? Justru pivot saya nggak mau, justru pivot saya hindari. Jadi pivot itu adalah area yang saya hindari. Jadi saya nggak mau entry di area yang pivot. Jangan kebalik ya. Saya menghindari pivot. Saya mau yang bukan pivot. Karena kalau udah jadi pivot, udah terlalu gampang. Semua orang bisa lihat pivot.
Sedangkan kalau semua orang bisa lihat, kemungkinan besar bukan itu, gampangnya gitu ya. Mas Den mau tanya, kenapa kok RBD bisa tercipta menjadi pivot dikarenakan adanya DBD? Apa yang menyebabkan seolah-olah menjadi support? Ya, yang dimaksud apa yang menyebabkan ini apa ya? Cerita di balik itu atau gimana? Mas Rahmat Supriyatono, coba pertanyaan dijelaskan. Mas, apakah ada area pivot yang fresh atau original? Ada area pivot yang fresh original, bisa jadi ada. Misalnya teman-teman bisa lihat ini kan pivot nih, teman-teman bisa lihat ini adalah rally base drop ya. Saya kasih lihat itu. Ini adalah rally base drop gitu ya, teman-teman bisa lihat. Sekali kita agak advance, kita meniadakan climate dan segala macam. Ini adalah rally base drop gitu. Rally base drop, kalau kita lihat ke kiri, di kirinya nggak ada drop base drop ya. Ini ada ekor panjang tapi tanpa drop base drop. Berarti ini original, karena dia tidak tercipta, dia bukan reaksi dari area lain di masa lalu. Maka rally base drop ini original. Dan kalau kita lihat di sini, dia bekerja tuh, jatuh 1/3. Bisa aja dia bekerja gitu ya. Nah, tapi karena saya harus milih yang mana yang original, mana enggak, daripada saya pusingin milih ini original enggak ya, yang mendingan enggak saya ambil semuanya gitu. Itu simplicity, ini adalah cara yang saya pilih aja teman-teman. Karena kalau teman-teman RBD, teman-teman harusnya careful, teman-teman harus lihat ke kiri, ada nggak DBD di masa lalu. Kalau ada, berarti kemungkinan nggak original, atau teman-teman harus gabungkan area itu jadi satu gitu. Nah, ini contoh drop base drop yang work. Rally base drop yang work, kita lihat lagi, ada nggak? Nah, ini juga contohnya. Teman-teman bisa lihat ini adalah drop base rally base drop gitu ya. Sorry, drop base rally yang bekerja juga. Ini jelas-jelas drop base rally dan harga masuk gitu ya. Bekerja. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman lihat, ya semua pantulan harga karena ada UFO-nya di masa lalu. UFO itu either drop base rally atau rally base drop. Nah, biasanya kalau drop base rally, kayak gini kita lihat di kirinya nggak ada rally base rally, berarti ini original. Kalau original, dia bisa aja work. Tapi kalau kita lihat lagi misalnya ini, rally base drop, ini juga work. Walaupun ini nggak fresh dan nggak original gitu ya. Ini rally base drop, teman-teman bisa lihat ini work gitu ya. Walaupun sebenarnya ini kan reaksi dari sini, ini teman-teman bisa lihat ini adalah drop base drop. Ini drop base terus gap down ya. Berarti ini drop base drop. Drop base drop ini yang menyebabkan area ini terbentuk ya. Ini drop base gap down, quick retest sekali lagi. Nah, rally base dropnya work. Nah, jadi ada hari di mana rally base drop work, ada hari di mana nggak work. Sama seperti drop base drop sebenarnya. Cuman secara kasta gitu ya, rally base rally itu lebih original. Jadi kalau rally base rally hampir pasti original, drop base rally bisa original, bisa reaksi. Jadi pilihannya gitu. Jadi kalau teman-teman mau bikin rally base rally itu pasti original. Ingat belum tentu work ya, tapi pasti original. Drop base drop itu pasti original. Rally base drop atau drop base rally belum tentu original, belum tentu reaksi. Jadi, nah daripada saya mikir ini RBR ini misalnya ini DBR ini original atau enggak ya, saya mendingan nggak entry gitu. Itu approach yang saya ambil gitu ya. Saya mendingan nggak usah mikirin ini. Kalau kayak gini ya saya nggak entry. Ya kalau ternyata work ya peduli setan ya, bukan makanan saya. Kalau saya lebih memilih gitu. Oke. Mas enggak, kalau white space itu gimana ya Mas definisinya dan bagaimana kita menyikapi white space untuk diterapkan ke trade kita? Oke, nanti white space nanti kita bahas. Jadi white space itu sebenarnya simply area di mana terdapat banyak transaksi. Jadi kalau ada harga bolak-balik kayak gini namanya white space. Nanti white space ini kita bahas di alumni aja teman-teman, karena ini agak nanti teman-teman malah ketambahan banyak hal, malah bingung gitu ya. Jadi white space kita bahas nanti kalau teman-teman udah lulus, sabar, teman-teman lulusnya bentar lagi kok. Cuman tinggal kurang dari 10 hari lagi teman-teman akan masuk di grup alumni. Kalau dinyatakan lulus ya. Alright. Mas Erwin, Mas, kalau sebelum pakai EMA 9, ketika ada lebih dari satu DBD atau RBD yang ditemukan, bagaimana saya menentukan base atau RBR atau DBD yang diambil? Nah, itu tricky, saya ambil dua-duanya dulu. Dulu kalau sebelum pakai EMA 9, saya ambil dua-duanya, makanya sekarang disederhanakan dipakai EMA 9 supaya pertama EMA 9 adalah indirect force, kita dapat tambahan indirect force probability dan membantu kita trading dalam kerangka. Jadi saya selalu bilang teman-teman trading itu cuma batasan diri, EMA itu cuma batasan diri. Jadi di mana teman-teman mau narik batasan diri teman-teman gitu aja. Jadi kalau misalnya teman-teman ngikutin survival to mastery, batasan diri kita untuk entry adalah climate ya. Kalau up market kita beli, kalau down market kita
jual. Gitu ya. Berikutnya, batasan kita adalah UFO yang ada EMA 9-nya. Jadi itu cuma batasan diri, teman-teman. Karena sebenarnya kalau teman-teman nyari yang work gitu ya, ya semuanya bisa work. Teman-teman mau buy counter climate gitu, climate-nya down, teman-teman beli, bisa profit nggak? Ya bisa. Climate-nya up, terus teman-teman nge-sell, bisa profit nggak? Ya bisa. RBD tanpa EMA 9 bisa profit nggak? Bisa. DBD tanpa EMA 9 bisa profit nggak? Bisa. Bahkan EMA 9 tanpa apapun bisa profit nggak? Ya bisa juga kan gitu ya. Tapi balik lagi, teman-teman harus menarik batasan diri. Batasan diri itulah yang bikin kita selamat gitu ya. Jadi tren itu cuma batasan diri, teman-teman. Trading itu cuma di mana teman-teman mengambil batasan diri. Karena kita harus humble, kita harus tahu bahwasanya kita ini manusia biasa, kita nggak bisa ngambil semua pergerakan di market. Jadi kenapa banyak orang gagal di trading? Karena dia mencoba mengambil semua kemungkinan pergerakan di market. Nah, itu yang bikin dia nggak kemana-mana. Dia mencoba semua teknik, mencoba digabung-gabungin. Dia nggak mau miss apapun dari market. Dia pakai semua indikator, dia pakai semua tools, dia buka semua time frame supaya dia tidak ketinggalan pergerakan apapun dari chart. Which is nggak mungkin, dan stres doang, dan akhirnya nggak kemana-mana. Makanya tugas kita adalah menentukan yang mana batasan diri saya, dan udah, kalau yang lain, yang bukan makanan saya, mau work, nggak work, ya biarin aja, itu kan bukan trading plan kita. Jadi kita juga nggak miss anything sebenarnya. Jadi kalau teman-teman, wah ini ada drop based rally, saya nggak pernah tuh bilang, wah ada drop based rally, saya nggak entry, sayang banget ya ternyata work. Saya tidak merasa miss apapun karena itu bukan trading plan saya, itu bukan makanan saya gitu. Nah, makanya saya akan selalu trading di RBD dan DBR. Saya akan ambil semuanya selama di proses belajar ini. Saya pengennya teman-teman itu menemukannya by research. Kalau teman-teman menemukannya by research, teman-teman menemukannya by data gitu ya, confidence-nya akan tinggi. Karena kalau teman-teman nggak punya confidence yang tinggi, sampai kapanpun mau teman-teman ikut survival to mastery 300 kali riset gitu ya, nggak akan bisa trading juga. Karena teman-teman kalau lihat area nanti, Mas Angga, menurut Mas Angga ini bagus atau tidak? Ya saya akan jawab area yang bagus, saya bukan yang nggak mau jawab teman-teman. Sepanjang perjalanan nanti teman-teman boleh nanya ke saya area yang bagus atau tidak, tapi pada akhirnya keputusan teman-teman ngambil apakah ini saya ambil atau tidak, kalau itu datang dari pengalaman teman-teman melihat, teman-teman melatih mata, teman-teman udah nggak perlu nanya lagi. Saya itu udah di titik udah nggak pernah pengen nanya ke instruktur saya, ini area ini bagus apa nggak, lu mau ambil nggak kalau area ini gitu ya. Karena saya mencatat datanya. Nah makanya di awal teman-teman ngikutin aja yang sesuai rule, tapi dikelompokkan. Oke, ini pivot dikelompokin jadi pivot, ini yang RBF dikelompokin, ini yang DBD dikelompokin, oh ini yang SL dikelompokin, yang TP dikelompokin. Habis itu kalau teman-teman Sabtu Minggu teman-teman nggak trading gitu, teman-teman lihat-lihat dong, lihat-lihat setup yang work, lihat-lihat setup yang nggak work. Jadi teman-teman pelajari pelan-pelan. Ya dilihat-lihat aja, nggak perlu terlalu gimana-gimana juga. Nah, teman-teman melatih mata kita untuk sangat awas, sangat aware dengan area-area unfill order yang bekerja. Nanti teman-teman lama-lama nemu, oh, formasi kayak gini, nih bentuknya kayak gini, biasanya TP. Kita akan lihat tuh, kalau teman-teman lihat formasi yang TP terus-menerus gitu, teman-teman udah kayak dukun. Saya lihat formasi kayaknya TP. Bisa SL nggak? Ya bisa aja, tapi saya langsung tahu, ini formasinya calon bagus, ini calon jelek, itu teman-teman tahu. Bahkan sebelum dia jadi leg out, lama-lama saya tahu, oh ini bentar lagi ada UFO-nya gitu ya. Nah, jadi mental seperti itulah yang harus kita punya kalau kita ingin menjadi seorang trader yang profesional, yang profit gitu, yang confidence gitu ya. Oke ya. Nah, kedua, ya teman-teman tinggal tes aja rule bakunya ya. Oke lagi, saya ulangi lagi rule bakunya. Kita ini cuma punya 2 rule baku, nggak ada rule tambahan sebenarnya teman-teman. Saya tulis di rule dari STM gitu ya, dari STM ini bawaan dari prediktif dari HOSE adalah 1, EMA harus confirm, 2, current lebih kecil dari STD atau sama dengan STD gitu ya, lebih kecil. Jika saya nggak bisa bikin lebih kecil di sini berarti nggak apa-apa, atau sama dengan saya tulis itu aja STD gitu ya. Terus ada UFO ya, UFO plus EMA 9. Udah, rule-nya cuma ini, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang lain-lain, nggak ada yang aneh-aneh. Nah ini rule-nya dari prediktif. Nah UFO ini teman-teman, ini ada 4. Nah saya akan bikin di sini ya, UFO, saya kasih buka kurung, pilihannya adalah DBD, RBR, RBD, DBR. Nah, ini adalah rule bakunya. Teman-teman silahkan tes selama masih dalam koridor ini. Jadi teman-teman
sepanjang hari usahakan teman-teman latihan. Makanya sepanjang kelas saya selalu latihan menggunakan hanya rule ini. Yang penting punya kok masih ini climate maksudnya. Climate gitu ya. Yang penting teman-teman punya climate yang confirm, current-nya di bawah STD-nya, teman-teman punya UFO bisa DBD, bisa RBR, bisa RBD, bisa DBR plus EMA 9 di common time frame gitu, teman-teman boleh entry dan teman-teman catat. Teman-teman nggak perlu risikokan uang beneran, teman-teman bisa digambar aja, nggak usah entry. Teman-teman bisa pakai akun demo, tapi teman-teman akan catat data gini. Teman-teman entry kayak gini lah 100 kali ya. Karena teman-teman adalah, kalau di luar saya akan bilang 30 kali, 100 kali. 100 kali dengan data yang tercatat. Nah, nanti teman-teman akan menemukan yang mana yang teman-teman nyaman, teman-teman akan melatih mata teman-teman. Jadi ingat, trade for skill dulu, nggak usah mikirin uang. Toh dari dulu, maksudnya gini ya, dari dulu kita tradingnya nggak profit, faktanya masih hidup kan sampai hari ini. Jadi ya apa salahnya lah ditunda 2 bulan dulu profitnya, kan nggak apa-apa. Yang penting teman-teman, begitu teman-teman maju udah yakin gitu. Jadi nggak, aduh udah deposit tapi masih nggak yakin lagi, berhenti lagi. Nah, role saya teman-teman, ini role-nya DA gitu ya. Role-nya DA gitu ya. Rule-nya sama gitu ya. Climate-nya harus confirm, current-nya di bawah STD-nya atau sama dengan. Nah, bedanya UFO-nya gitu ya. Bedanya cuma di sini, UFO-nya saya cuma 2. Saya cuma maunya ini aja. Saya cuma mau DBD atau RBR plus EMA 9. Tidak ada yang macam-macam. Nah, ditambah nanti saya punya beberapa rule ya. Tadi balik lagi, ini sebenarnya bukan rule, tapi lama-lama saya akan menemukan area mana yang work yang enggak, karena saya ngetes ratusan kali. Jadi saya melihat, oh kalau ekornya panjang di sebelum layout saya akan hindari gitu. Atau saya akan aware gitu ya. Jadi sebenarnya inti dari semua ini ya cuma ini. Teman-teman either mau pilih yang ini, sebaiknya teman-teman tes yang ini dulu. Teman-teman tes ratusan kali gitu ya. Kalau saya role-nya mostly yang ini. Dah, nggak ada yang aneh-aneh. Jangan di overcomplicated dulu di awal, oke? Okay? Jangan di overcomplicated dulu di awal. Sambil saya baca pertanyaan lagi. Apakah UFO baru terbentuk ketika pergantian candle? Iya, UFO baru terbentuk ketika layout-nya jadi. Jadi UFO itu baru digaris kalau layout-nya jadi. Jadi kalau dia drop base, itu dia belum jadi. Kalau dia drop, digaris jadi merah. Kalau habis itu dia rally, digaris jadi hijau gitu ya. Jadi nunggu candle-nya close. Oke, thanks. Berarti DBR atau RBD itu kalau kita ambil jadi kurang probabilitasnya, Mas. Karena RBD atau DBR itu tangga yang sudah terfilled ya, Mas. Betul, Mas Hendrik. Jadi DBR atau RBD itu sedikit lebih lower probability. Namanya lower probability bukan pasti tidak work. Lower itu lebih rendah dari DBD atau RBR. Jadi tetap punya probability yang bagus selama teman-teman punya climate yang confirm, teman-teman punya EMA 9 yang confirm. Gitu ya. Oke. Ini Mas Farhan. Berarti RBR di TF tinggi bisa menciptakan pivot di TF rendah. Ya, RBR di TF rendah ataupun TF tinggi nggak ada masalah. Pokoknya RBR bisa menciptakan pivot, DBD punya potensi menciptakan pivot. Gampangnya gitu. Karena nggak harus di time frame yang sama. Time frame ini kan cuma yang kita lihat aja, teman-teman. Jadi kan sebenarnya di mana-mana ada DBD. Yang kita lihat ya hanya yang di time frame yang kita lihat. Gitu. Dan makanya ya udah, nggak apa-apa. Nggak usah berusaha melihat yang lain juga, kan kita hanya peduli yang kita lihat aja, karena kita kan nggak bisa ngambil semua pantulan di market. Ingat, itu kata kuncinya. Kita nggak akan pernah bisa ngambil semua pantulan yang terjadi di market, jadi hanya fokus sama makanan kita. Makanya kita perlu garis batasan diri kita tadi. Oke. Mas, bisa nggak legging dan layout dijadikan patokan untuk menentukan DBD atau DBR dan sebagainya? Jadi misalnya candle legging hijau, layoutnya hijau berarti di RBR, gitu ya Mas? Betul, Mas Peter, betul. Jadi RBR dan DBD itu ditentukan dari legging dan layoutnya. Jadi kalau layout-nya rally gitu ya, saya gambar pakai ini aja. Jadi kalau layout-nya rally gitu ya, gitu ya, habis itu dia base gitu ya, habis itu rally, ya namanya RBR. Jadi memang ditentukan dari layout-nya. Kalau layout-nya dia drop gitu ya, terus dia rally, terus base, terus drop, namanya DBD gitu ya. Nah, kebalikannya yang saya nggak ambil, kalau dia drop gitu ya, terus dia base, terus dia rally, berarti ya DBR. Berarti ini merah, hijau, merah. Kalau dia rally gitu ya, base, ya, drop,
berarti rally base drop. Saya akan ganti warna, saya akan kasih warna buat teman-teman supaya gampang gitu ya. Ini kalau dia warnanya hijau gitu ya. Nah, ini kayaknya gampang nih. Nah, hijau netral, base ini boleh merah, boleh hijau karena nggak penting. Hijau, base hijau gitu. Atau merah gitu ya, base merah. Teman-teman lihat aja di UFO-nya, keluarnya dia merah atau hijau gitu ya. Kalau ini berarti merah, base hijau, atau hijau, base merah. Jadi formasi UFO itu cuma 4, either ini, atau ini, atau ini, atau ini. Jadi teman-teman saat ini DVD, yang ini, DVD, saya akan urutkan di sini. Saya akan tulis saja di sebelahnya biar teman-teman lihat. Ini namanya DVD, ya. Namanya RBR. Yang ini namanya DVD. Yang ini namanya DBR, gitu ya. DBR. Yang ini namanya RBD. Oke, saya akan kasih shadow biar teman-teman bisa lihat yang mana yang saya maksud biar nggak ketukar ya. Oke. Nah, mudah-mudahan jelas sekarang. Ini berarti saya akan geser ke sini. Ini yang saya ambil cuma yang ini. Jadi saya maunya cuma yang ini. Kalau di prediktif semuanya boleh selama ada climate-nya confirm dan ada EMA9-nya. Nah, satu gambar ini menjawab semuanya ya. Mudah-mudahan teman-teman jelas. Coba komen-komen setelah lihat gambar ini menurut teman-teman sekarang kebayang lebih gampang nggak? Gitu. Mas Angga, DBD dan RBR itu hubungannya sama ketika setup kita terpanggil hanya sentuh terus harga lari itu gitu ya? Nggak tahu hubungan apa yang dimaksud sama Mas Adi. Jadi ya ini aja sih, ini rule entry-nya. Ya masalah outcome-nya terserah dia mau langsung lari, mau dia base dulu baru lari, kan kita nggak pernah tahu. Nggak ada hubungannya kan. Tapi nggak tahu maksud pertanyaan Mas Adi gimana. Oke. Okay. Mas, apakah boleh saya simpulkan setup yang baik jika area UFO dan EMA9 dibentuk oleh RBR atau DBD? Ya, UFO-nya ya RBR atau DBD. EMA9-nya kan tetap aja EMA9 gitu ya. Mbak Widi AF. Clear Mas, thanks. Lulus alumni nanti belajar tambahnya via webinar kayak gini juga Mas. Betul, nanti seminggu sekali saya ada webinar, cuman bedanya nggak tiap hari ya. Untuk formasi RBR atau DBD kita cari di edge time frame ya. Betul, jadi ini di edge time frame. Oke, saya tambahin. Ini di edge time frame. Ini semua teman-teman lihat, ini semuanya di edge time frame. Jadi ini semuanya di edge time frame ya. Ini kita lihat di edge time frame gitu ya. Oke, saya tambahin lagi. Alright, berikutnya. Mas, untuk yang hitam apakah bukan climate? Yang hitam mana, Mas? Untuk yang hitam apakah bukan climate ya? Hitam mana ya maksudnya? Climate coach yang confirm. Oh, ini yang tadi ya, ini udah lama ya. Ya, emang bukan Acel yang harus confirm. Oke, climate ya, confirm. Ya, climate itu maksudnya. Alright. Saya ngikut Mas Angga kemana aja saya ikutin. Tahu aja Mas Angga dari dulu trading nggak profit, tapi nggak tunda dulu profitnya. Lah iya, nggak usah buru-buru, nggak usah buru-buru. Fokus trade for skill dulu. Sebelum trade for money. Oke. Dari rule baku yang paling sering miss itu mencocokkan EMA9-nya. Terkadang selisih dikit-dikit di luar EMA9-nya. Ya nggak apa-apa, kan pelan-pelan nanti lama-lama advance kan gitu ya. Minimal kita punya climate confirm dan ini. Nanti saya akan tambahin satu lagi sebelum waktunya berakhir. Mas Angga mau tanya, mana yang lebih baik probability-nya? Jika sudah terbentuk petir langsung entry atau setelah petir dia membentuk white space, sideways dulu
Sideways itu opsional, Mas Rudi ya. Jadi yang penting kita punya RBR, kita punya climate yang confirm dan dia bikin new high, good enough sebenarnya. Kalaupun ada white space dan nggak white space, sebenarnya kalau SL ya SL, tapi on the long run kalau teman-teman cuma fokus sama drop sama rally profit aja. Dulu nih sebelum saya ngerti white space, trading saya udah profit kok. Sebelum saya ngerti white space, ingat ini gambarannya. Bagi white space itu cuman apa ya? Skill tambahan aja, tidak wajib juga. Itu kan cuman another extra odds enhancer. Jadi makanya saya nggak mau ngajarin white space sekarang karena teman-teman nanti merasanya takutnya saya punya setup khusus yang anti loss. Enggak, saya juga loss gitu. Cuman bedanya kalau nggak bagus banget atau kalau nggak gampang banget dilihat saya nggak entry. Cuman itu aja bedanya. Yang membedakan saya dengan kebanyakan orang adalah saya hanya mau entry kalau gampang, saya hanya mau entry kalau jelas. Kalau kayaknya bingung, nggak jelas, nggak gampang, saya nggak entry. Itu aja bedanya. Jadi bukan saya punya rule khusus teknik rahasia yang win rate-nya tinggi, enggak juga. Saya juga sering SL sama kayak teman-teman. Cuman kan kita sama-sama tahu di 1/2 kita cuma butuh akurat 34% untuk balik modal. Jadi kalau teman-teman baru latihan 1/2 win rate-nya 25%, ya loss dikit ya nggak apa-apa kan namanya juga latihan gitu ya. Kalau di 1/3 kita cuma butuh akurat 25% untuk BP. Apapun di atas 25% profit. Kalau teman-teman 1/3 masih latihan win rate-nya 20%, ya loss dikit nggak apa-apa kan nggak bakal MC juga gitu ya. Jadi jangan di over complicated. Pokoknya selama kita punya rally based rally atau drop based drop area 9, rule-nya cuma ini. Ini rule dasarnya, ini rule bakunya dulu. Ini rule bakunya yang harus teman-teman ada. Kalau ini nggak ada, jangan dipikirin yang lain dulu. Jangan, boleh nggak kalau ini? Jangan dulu. Pokoknya ini rule bakunya. Selama saya punya climate yang confirm, caranya di bawah STD, ada UFO-nya, formasinya boleh DBD, boleh RBR, ada EMA 9-nya, kita entry. Titik. Nah, nanti teman-teman akan belajar. Nah, makanya karena saya udah ngetes ratusan kali, saya punya temuan-temuan yang bikin probabilitasnya sedikit lebih tinggi gitu ya. Biar nggak ribet fokus sama rule DA gitu ya. Kalau UFO baru saya terbentuk sangat dekat dengan running price dan ada 9 nggak tidak bisa limit order, diambil nggak Mas? Biasanya nih saya pribadi kalau udah saya nggak bisa limit order, saya nggak ambil. Untuk melatih saya supaya saya tidak takut ketinggalan momen. Jadi saya nggak takut miss the moment gitu. Saya nggak FOMO, fear of missing out. Jadi kalau gue udah masuk ya biarin aja. Saya nggak ambil biasanya. Walaupun kalau mau diambil sah-sah aja, tapi saya memilih tidak ambil gitu ya. Karena ya nggak apa-apa kan yang gituan nanti masih ada lagi. Masih ada ribuan transaksi yang kita ambil. Jadi jangan gara-gara takut miss satu transaksi kita jadi melanggar rule ya. Jadi saya lebih memilih begitu. Nah, saya itu itu mungkin yang membedakan saya dengan banyak orang lagi. Saya tidak pernah takut miss the trade, saya tidak pernah takut ketinggalan gitu. Karena saya tahu yang nggak akan ketinggalan, kita sebagai trader kita bisa hidup di mana aja. Banyak orang rugi itu karena mereka takut ketinggalan gitu. Mereka FOMO, fear of missing out gitu ya. Itu yang bikin banyak orang rugi berdarah-darah di trading di mana-mana ataupun kayak misalnya Bitcoin. Wah, Bitcoin udah 100 juta, wah udah 200 juta, wah udah 300 juta, dia akhirnya takut ketinggalan beli tanpa mikir gitu. Nah, padahal kalau teman-teman trader harusnya nggak panik dong Bitcoin mau naik, Bitcoin mau turun misalnya. Atau apapun, wah saham lagi murah nih waktunya borong, wah oil lagi murah nih waktunya borong gitu. Udah tanpa rule karena takut ketinggalan. Kita sih, kalau kita trader teman-teman, market kayak gimana pun kita bisa tradingin. Jadi nggak usah takut nggak ada peluang. Kita ini akan trading, kita akan ngambil ribuan transaksi ke depannya. Jadi ya jangan takut hanya miss satu transaksi. Ya itu adalah mindset yang saya bangun gitu ya. Mas, untuk pending order yang digabung karena overlapping itu wajib atau optional ya? Sekarang kita bikin wajib dulu. Nanti teman-teman tes by data. Teman-teman mau optional atau tidak ya. Nah, kalau Mas Peter, kalau terlalu lebar ya nggak usah diambil. Nah, itu approach yang biasanya saya ambil. Kalau terlalu lebar saya nggak ambil gitu ya. Jadi, ini basic approach-nya. Kalau ada level on level gitu ya, misalnya ini basic approach-nya. Teman-teman lihat. Kalau ada level on level, misalnya rally, base, rally gitu ya, base, rally gitu ya. Ini approach-nya adalah kita gabung dua-duanya jadi satu area buy gitu ya. Nah, kalau ini terlalu lebar ya nggak usah entry gitu. Kalau terlalu lebar nggak usah entry gitu. Cari yang, kan banyak juga yang drop satu area tanpa ada overlapping-nya gitu ya. Oke. Buat PR Mas tentang DBD, RBR, DBR dan RBR. Jelas Mas, clear Mas, jelas banget. Wah, jelas banget, gampang. Mantap, lebih clear, gambarnya cakep kayak yang buat. Mas, like in candle yang masuk area info dan layout yang keluar area info itu kalau di
dalam base ada candle yang full gimana? Ya berarti yang candle yang full itu yang leg in atau leg out-nya. Kalau kita pakai auto UFO gitu ya. Kalau saya dulu sebelum auto UFO ya saya cuma lihat strukturnya. Asal dia bentuknya rally, dia basing dan dia rally, ya udah cukup. Nah, untuk bisa sampai kayak saya teman-teman perlu latihan ya. Sementara nggak usah dipikirin dulu. Yang penting latihan aja yang banyak gitu. Nah, latihan aja yang banyak. Jadi nggak ada shortcut sih teman-teman. Nggak ada jalan pintas menuju sukses ya. There is no shortcut to success. Jadi shortcut itu adalah jalan terpanjang menuju sukses. Jalan tol ada, gitu ya. Shortcut tidak ada, tapi jalan tol ada, gitu ya. Ini Mas Heru Purwanto ngirim chart. Saya akan tampilin chartnya. Nah, ini RBR betul. Ini RBR. Ini formasinya rally base rally, gitu ya. Ini formasinya drop base drop. Oke, ini benar. Kemungkinan DBR akan terbentuk, kemungkinan RBD akan terbentuk. Ya, probabilitasnya begitu. Tapi yang nggak usah dipikirin kayak gini semuanya, ini Mas Heru Purwanto ya, nggak usah dipikirin semua, yang kita pikirin cuma RBR yang ada EMA 9-nya, jadi supaya otaknya nggak kemana-mana, karena nanti puyeng kita garis semua DBD, kita garis semua RBR, nanti puyeng juga. Jadi EMA 9 itu kan batasan diri kita ya, supaya kita gampang, jadi lihat aja EMA 9-nya di mana, cari yang RBR atau DBD. Kemarin kita udah bahas, ini ekornya kita kurang oke ya, nanti lain waktu di grup alumni kita akan bahas ekor-ekor seperti apa yang nggak oke gitu ya. Ya sementara teman-teman fokus sama RBR sama EMA 9 aja. Oke, Mas tolong dikomentarin. Udah dikomentarin ya. Ini benar ya. Jadi benerin, udah mulai benerin drop base drop, ini RBR gitu ya. Ini kan teman-teman sudah drop base, tinggal dia rally atau drop. Kalau drop berarti SL, kalau rally ya berarti profit kan, gitu aja. Oke. Mas mau nanya, terkadang kalau menggunakan kalibrasi UFO yang berbeda, areanya juga bisa berbeda. Sehingga kalau situasi seperti ini kita menggunakan area yang mana? Saya akan pilih areanya yang lebih lebar ya. Semakin lebar semakin bagus. Ya, cek DBD dan RBR-nya di garis UV yang terbentuk betul. Jadi saya akan ambil contoh ya. Oke, jadi sekarang kalau misalnya gini, ini nggak usah saya hapus misalnya. Saya akan buka chart baru aja, ini NZD-CHF 240 ya, kita ingetin. GBP USD, misalnya saya akan ketik GBP USD, ini saya ngacak aja gitu. Terus saya aktifkan auto UFO-nya gitu ya. Jadi cara paling gampang menghindarinya adalah menghindari DBR atau RBD adalah kalau dia pivot. Kalau dia di ujung-ujung gini berarti pivot. Kalau pivot berarti nggak usah diambil. Kalau saya gitu, oh ini pivot gitu ya. Kita bilang yang no aja. Nanti yang yes kan berarti kebalikannya. Ini, oh ini pivot gitu ya. Karena di tempat pantulan harga berarti saya nggak ambil. Kan pilihannya cuma dua. Kalau nggak DBD ya RBR kan gitu aja. Kayak gini, ini pivot gitu ya. Saya nggak mau gitu. Gampangnya sih gitu aja sih teman-teman. Jadi kalau dia pivot kita hindari. Jadi salah satu guna kita bahas pivot adalah hari itu adalah ini. Kalau ini kan bukan pivot. Kalau pivot kan di sini berarti boleh. Ini drop base drop bukan pivot gitu ya. Kayak gini kan ini drop base drop area yang ini. Berarti bukan pivot gitu ya. Contoh yang ini. Ini pivot. Ini dulu sebelumnya di sini pasti ada area. Teman-teman bisa lihat ini ada rally base drop, ini pivot. Tapi work Mas, ya kalau work peduli setan bukan makanan saya gitu ya. Rally base drop ini work. Jadi bisa aja work rally base drop. Jadi makanya saya pengen teman-teman tes. Kayak ini drop base rally, ini pivot. Sebelum ke field ini adalah area unfilled order yang pivot gitu ya. Ini drop base rally, ini pivot. Saya nggak akan ambil nih, walaupun ternyata work ya peduli setan, bukan makanan saya gitu ya. Jadi cara paling gampang skipnya adalah pivot. Karena pivot paling gampang dilihat. Berarti kalau dia bukan pivot berarti kemungkinan dia DBD atau RBR. Gitu ya. Oke. Nah kalau ini dia level on level dia rally base drop, makanya dia work ya. Nah, ini pivot gitu. Selama ada sense of drop base dropnya oke ya. Nah kalau gini rally base drop kayak gini doang nih saya nggak mau nih. Nah, ini rally base drop. Ini rally base drop saya nggak akan ambil. Kenapa? Ini kebetulan juga reaksi dari drop base drop ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada drop base drop. Jadi saya mau drop base drop yang terbentuk di tengah-tengah sini. Jadi ini adalah bukan pivot. Oke, nah sekarang saya akan gambar area favorit saya. Ini udah mulai masuk ke materi yang alumni biasanya ya. Jadi teman-teman, chart itu kalau dibikin gitu ya, kalau kita hilangkan semua noise-nya gitu ya,
candle-nya, maka bentuknya kan akan seperti ini. Nah, kalau dia naik dia akan begini. Ups. Kalau dia naik dia akan begini. Kalau dia turun dia akan begini. Nah, yang ini namanya pivot. Tempat dia mantul itu namanya pivot. Ini namanya pivot. Jadi ini namanya pivot. Kalau dia naik, kebalikannya begini. Nah, ini namanya pivot. Ini namanya pivot. Oke. Saya akan kasih horizontal line di sini. Saya akan pisahkan dua area ini, ya. Oke. Nah, jadi ini namanya area pivot. Dari YouTube tadi siang, EMA 9 sangat penting. Ya penting kan, nggak usah dibahas di YouTube kan, memang penting. Dari awal setup kita harus ada EMA 9 kan gitu ya, bukan karena dari YouTube tadi siang, Mas Dian. Dari awal survival to mastery, EMA 9 memang sangat penting gitu ya. Siap Mas, hajar semua dulu. Semua pasti ada Mas Daniel. Semua ada plus minusnya, yang penting jangan dirubah-rubah, oke. Latihan 100 kali. Artinya pivot adalah harga ujung yang mantul ya Mas, yang bentuknya kayak pena. Penanya siapa? Pokoknya bentuknya kayak A atau huruf U ya, nih kayak A atau U atau A, itu makanya namanya pivot. Jadi pivot itu either U atau A. Nah, saya biasanya entry area yang terdapat gitu ya. Jadi saya mau area yang dia nge-break previous low gitu. Jadi kalau harganya nge-break low gitu ya, saya akan tarik garis di sini gitu ya. Saya akan bikin dia putus-putus. Oke. Ini bentar lagi habis waktunya teman-teman, saya harus ngisi live, jadi saya nggak bisa overstay sekali ini. Oke. Udah 5 menit lagi ya teman-teman. Jadi saya maunya area UFO yang dia bikin new low atau new high. Ini tambahan rule. Selain daripada rule yang kita udah bahas tadi, saya pengennya areanya dia bikin new low atau new high dan formasinya adalah DBD atau EDR. Jadi kalau teman-teman punya area seperti ini, dan di sini teman-teman punya area UFO. Ini area UFO-nya warna ini, saya bikin warna merah ya, ini UFO cell gitu ya. Saya punya area UFO di sini warna hijau. Ini UFO buy. Saya tulis formasinya gitu ya. Di sini DBD gitu ya. Ini teman-teman catat, ingat-ingat screenshot yang ini yang paling penting di antara semuanya gitu ya. Di sini RBR gitu ya. Dan di sini saya tulis keterangannya. Climate confirm, merah dan tebal gitu ya. Current lebih rendah dari STD gitu ya. Area DBD plus EMA 9. Jadi saya hanya sell jika ada ini, jika ada ini. Jadi EMA 9-nya, kalau saya gambar di sini ada EMA 9-nya di sini gitu ya. EMA 9-nya ada di dekat-dekat proximal ya. EMA 9 dalam kurung di dekat proximal. Oke, biar very clear. Jadi EMA 9-nya saya akan bikin EMA 9-nya, saya bikin lebih tipis warnanya apa ya? Warna EMA 9-nya kita bikin warna biru sangat terang. Jadi ini adalah EMA 9 kita. Oke. Jadi EMA 9-nya begini. Oke, EMA 9-nya di dekat-dekat situ, oke ya. Kebalikannya, kalau di sini berarti saya mau EMA 9-nya di dekat-dekat
proximal. Oke. Rule-nya sama gitu ya. Type-nya confirm dalam kurung biru gitu ya. Biru dan tebal, areanya adalah RBR. R 257. Oke. Dan teman-teman lihat, areanya ini biasanya tertipkannya di tengah-tengah sini, bukan di pivot ya. Kalau pivot saya nggak ambil ya. Kalau pivot merah ini saya nggak ambil. Saya cuma mau areanya adalah DBD atau RBR. Areanya biasanya sekitar sini dan dia area ini harus breaking new high. Jadi saya mau dia break new high. Jadi dia nge-break new high. Jadi kalau dia buy RBR-nya, saya mau RBO-nya break previous pivot atau break bahasa Indonesia saja, break pivot atau break harga tertinggi sebelumnya. Harga tertinggi sebelumnya dalam kurung new high. Oke. Oke. Ini teman-teman bisa lihat di sini gitu. Ini keterangan untuk break new high, di sini keterangannya di sini. Break harga terendah sebelumnya dalam kurung new low. Oke. Nah, ini satu-satunya setup saya ketika saya mau beli. Jadi saya cuma punya aturan, saya hanya beli jika saya punya ini. Saya hanya mau beli jika saya punya ini. Saya hanya mau sell jika saya punya ini. Jadi yang hitam ini EMA 9, keterangan. Biar enggak keterangan ini. Ini. Ini adalah EMA 9. Salmon F gitu ya. Oke, jadi setannya cuma ini. Saya hanya mau entry buy jika ada ini, saya hanya mau entry sell jika ada ini. Jadi kalau ada kayak gini saya akan buy, kalau ini nggak ada saya tidak peduli. Kalau ada kayak gini saya akan sell, kalau ini nggak ada saya tidak peduli. Dan saya maunya semuanya bentuknya jelas, clean DBD, dia bikin new low, clean RBR, dia bikin new high, baru saya entry. Oke, teman-teman udah jam 9, saya harus pamit. Itu aja untuk setupnya. Teman-teman nanti teman-teman catat ini ya, catat ini baik-baik dan teman-teman hafalin ini, praktekkan ini ratusan kali baru kita akan diskusi di pertemuan berikutnya. Oke, teman-teman ini catat, ingat-ingat ini salah satu yang paling penting dan ini cuman ini ya, ini kayak meat and potato dalam trading saya. Saya Denang pamit dan sampai ketemu di live berikutnya. See you.